Jadi suatu wadah di SMK yang mana bertujuan adalah memfasilitasi kemudian menyalurkan tamatan atau calon tamatan seperti itu. Kerjasama dengan siapa? Jadi kerjasamanya ini adalah kita ke perusahaan-perusahaan ya. Awalnya dari apa, Pak? Jadi PKK ini kan butuh wadah. Iya. Kita menginisiasi dia itu sebagai inisiator yang pertama kali di Indonesia, sehingga mewadahi semua PKK se-Jawa Timur baik negeri maupun swasta untuk membuat forum. Forum ini tujuannya adalah mengkoordinasi kaitan dengan tugas ke-PKK-an sehingga nanti dalam memberikan pelayanan pada peserta didik itu lebih mudah dan lebih. Pak, di Jawa Timur sudah ada berapa SMK yang tergabung dalam? Ya sudah tergabung sekitar 642. Dimulai sejak kapan? Mungkin lebih. Kalau jumlahnya kan sudah 1000 berapa, cuma kan yang belum punya sesuai dari Disnaker kan ada. Kalau jumlah seluruhnya 1000 lebih. Pak, harapannya? Harapannya ya membantu pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengurangi pengangguran. Karena apa? Kalau diserahkan pada Disnaker kan hanya apa ya? Sifatnya teknis, kami di lapangan itu membantu Disnaker dalam rangka untuk mengurangi atau memperkecil tingkat pengangguran di Jawa Timur. Berarti nanti perusahaan yang tergabung sementara ini berapa jumlahnya, Pak? Tergabung ada berapa? Ada 8.000 lebih, Pak. 8.000 lebih Perusahaan. Ya. Di masing-masing BKK kan punya link ya, punya seluruh Indonesia. Apa juga ada Jawa Timur aja. Ada perusahaan dari luar negeri? Ya itu yang saya katakan Pak Agus tadi, ada dari Jepang, dari Korea, dari Malaysia. Untuk di luar SMK, Pak, SLTA gitu. Ya, kita Mungkin tetap ada memfasilitasi pada teman-teman SMA yang memang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi untuk bisa dilatih, karena bagaimanapun juga untuk kiat sukses masuk di kerja itu harus ada pelatihan khusus supaya nanti dia ketika menghadapi wawancara, menghadapi psikotes, menghadapi interviewer itu dia Oke ya, yang pertama untuk acara pada kali ini adalah acara bimbingan teknis. Kalau kita lihat judulnya adalah pembinaan, penyuluhan dan administrasi BKK ya. Jadi ini diadakan di empat tempat, yaitu di 4 wilayah kerja. Untuk yang hari ini adalah wilayah kerja 2, yang mana meliputi Pasuruan ke arah timur. Jadi sampai Banyuwangi. Tapal Kuda, betul ya. Ini yang kedua, yang pertama. Ini yang kedua, yang pertama kebetulan di Wilker 1 ada di SMK 6 Surabaya. Nanti planningnya untuk Wilker 3 ada di SMK 1 Trenggalek, sedangkan di Wilker 4 itu ada di SMK N1 Jenangan Ponorogo ya. Jadi masih tetap di bulan Juni ini. Tujuannya apa? Jadi tujuannya sesuai dengan namanya, kita memberikan pembinaan, penyuluhan terkait dengan program-program BKK yang mana materinya itu adalah berisi keadministrasian BKK, kemudian kewirausahaan, kemudian dunia industri, kemudian ada lagi ketenaga kerjaan. Itu yang terakhir. Seperti itu, Bapak. BKK itu Bursa Kerja Khusus ya. Jadi suatu wadah di SMK yang mana bertujuan adalah memfasilitasi kemudian menyalurkan tamatan atau calon tamatan. Seperti itu. Kerjasama dengan siapa? Jadi kerjasamanya ini adalah kita ke perusahaan-perusahaan ya, baik lokal, kemudian nanti yang sifatnya nasional maupun yang ke luar negeri ya, seperti itu. Yang luar negeri siapa, Pak? Kalau ke luar negeri seperti contohnya di PT Jiaek, jadi penyaluran ke Jepang, kemudian beberapa LPK seperti di Korea, seperti itu ada perusahaan, contohnya ya PT BSMS itu di Malaysia, seperti itu ya. Untuk mengetahui bahwa calon tenaga kerja itu lulusan tamatan, mengetahui bahwa di sini ada lowongan itu caranya bagaimana? Apa pakai aplikasi
Oke, jadi masing-masing SMK itu punya format, kemudian ada grupnya, kemudian nanti kita buatkan info lowongan kerja, kemudian kita share, kemudian juga kita share ke masing-masing alumninya, ke teman-teman BKK. Jadi semuanya tergantung dari kebijaksanaan dari perusahaan masing-masing. Tetap pakai seperti itu. jalur tes ya? Ya, tetap jalur tes. Jadi nanti termasuk kualifikasinya, kemudian teknis tesnya, tes tulisnya, wawancara pun tergantung dari pihak perusahaan masing-masing.